Halo, selamat datang di tutorial pertama Camtasia 2019. Di video ini saya akan jelaskan dasar-dasar dalam melakukan recording, editing, dan juga sharing menggunakan Camtasia 2019. Ini adalah layar interface dari Camtasia 2019. Pertama, di bagian bawah ini terdapat sebuah jendela yang namanya timeline. Di jendela inilah kita bisa mengatur, mengarahkan, mengedit file video kita atau klip kita. Kemudian di sebelah kiri atas, ini ada jendela tool. Di sini adalah tempat di mana kita menyimpan file-file media klip kita, lalu di mana kita bisa mengeluarkan efek-efek, animasi, voice narasi, dan lain-lain. Lalu di tengah ini ada sebuah canvas, ini adalah di mana kita bisa mereview video kita. Lalu di sebelah kanannya ini ada jendela properties, di mana kita bisa men-setting video kita dengan secara lebih detail atau efeknya juga. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah siap untuk melakukan recording, kita klik tombol record di sebelah kiri atas. Maka otomatis jendela Camtasia akan menghilang dan keluarlah jendela yang namanya Camtasia Recording Bar. Secara otomatis, Camtasia men-setting rekaman layar itu secara full screen. Jadi semua yang ada di layar masuk ke dalam area yang dia rekam. Kalau kita nggak mau semuanya, kita bisa klik tombol custom. Nah, di sini kita bisa edit sebelah mana aja ya dari layar yang mau kita rekam. Kalau kita mau kembali menjadi full screen, kita klik tombol full screen ini. Oke. Kemudian di sebelahnya ada tombol kamera. Ini kalau kita klik, maka Camtasia nggak akan hanya merekam layar, tapi juga merekam menggunakan webcam. Artinya kita yang ada di depan komputer juga akan direkam. Jadi nanti Camtasia akan merekam dua video. Oke. Lalu terakhir ada tombol audio. Ini kalau kita mau memilih kita merekam suara apa enggak, atau hanya layar aja. Nah, di sini juga bisa kita klik. Ini kita, misalnya kita mau rekam, ya kita rekam ini video sistem aja. Sistem tuh maksudnya yang keluar, suara yang keluar dari sistem. Kalau kita nonton YouTube misalnya suara YouTube-nya, atau kita mau merekam suara dari mic. Kalau misalnya kita mau merekam suara dari mic pun dikasih pilihan mic yang mana kalau kita punya lebih dari satu. Gitu. Oke. Selanjutnya terakhir di sini ada tombol rekam. Yang kalau kita klik, maka Camtasia Recording Bar akan menghilang dan ada hitungan mundur 3, 2, 1, kemudian rekaman dimulai. Jadi sekarang ini kondisinya sedang merekam. Oke. Seandainya kita sudah selesai merekam, kita mau selesai gitu ya. Kemudian kita klik aja icon Camtasia Recording di bawah yang warna merah, maka Camtasia Recording Bar akan keluar lagi. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kalau kita mau stop, kita klik tombol ini. Kalau kita mau pause dulu, ini ada tombol pause. Dan terakhir, kalau kita nggak senang dengan recording kita sebelumnya, kita bisa delete dan ulang rekam lagi. Nah, terakhir di sebelah kiri ini ada durasi dari rekaman kita. Oke, kita stop aja dulu. Maka otomatis recording bar menghilang dan jendela Camtasia Editing kembali keluar. Kemudian, video hasil rekaman kita akan langsung masuk di media, di canvas, dan juga di timeline. Oke, untuk mereview video kita bisa klik gambar segitiga ini di bawah canvas. Oke, maka rekamannya akan berjalan. Nah, seandainya ada bagian dari video yang mau kita hapus, ini ada playhead. Kita pilih salah satu dari warna merah dan hijau dari playhead ini untuk membuat seleksi. Oke, kita sudah membuat seleksi. Nah, bagian yang kita seleksi ini, kalau mau kita hapus, kita tinggal klik gambar gunting atau Ctrl X. Maka bagian tersebut akan dihapus dan akan muncul garis putus-putus di video kita sebagai tanda bagian tersebut pernah dihapus. Kalau kita salah menghapus, kita mau balik lagi, kita bisa klik tombol undo. Maka penghapusan tadi akan diulang, akan jadi dihapus. Kemudian kalau kita hanya membuat seleksi dan ternyata seleksinya salah, kita bisa klik aja lagi tombol playhead ini, klik 2 kali. Maka seleksinya akan hilang. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau memasukkan video lain, misalnya kita tinggal drag aja dari kolom media, atau
kalau kita mau masukin misalnya anotasi itu misalnya ini call out, kita drag aja dari kolom tool ke timeline. Lalu di timeline ini bisa kita arahkan anotasi ini mau keluar di menit keberapa. Oke, kalau playheadnya kita arahkan ke anotasi, maka anotasi tersebut akan keluar dan kelihatan di kanvas. Nah, di kanvas ini kita bisa arahkan di layar, kita mau taruh dia di sebelah mana gitu, atau kita mau kasih tulisan apa, kita klik aja 2 kali terus kita tulis. Begitu juga dengan efek, misalnya kita mau kasih efek, ketika kita drag akan keluar highlight. Jadi yang kita highlight ini aja lah yang bisa kita tambahkan efeknya gitu. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita ingin menghapus bagian depan atau belakang dari video kita, itu gampang, tinggal kita klik aja bagian mana yang mau kita hapus, kemudian kita arahkan ke bagian depan atau belakang sampai kursornya berubah menjadi tanda panah 2 arah seperti ini, dan kita drag kemana dia mau dihapus. Begitu juga yang di bagian belakang. Oke, selanjutnya jika kita sudah selesai mengedit video kita tinggal ke atas sebelah kanan, ini ada tombol share. Kita ada pilihan untuk merender video kita ke harddisk lokal, atau mau langsung ke website atau video streaming website yang kita mau. Kalau untuk website tentu kita harus men-setting ulang, login dan segala macam. Oke. Terakhir, jangan lupa untuk melakukan file dan save video kita. Supaya apa? Supaya kita bisa buka lagi file ini kalau kita mau edit dan kita mau render lagi misalnya. Oke, demikian dulu video pertama ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silakan klik kolom komen. Kalau Anda suka silakan di like. Dan jangan lupa untuk di subscribe, karena saya nggak hanya bikin satu video tutorial, ada banyak video lain lagi nanti kalau saya bikin supaya Anda langsung tahu. Terima kasih banyak.